Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami Dengan berkarya maju terus. Allahu Akbar. Barakallah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad waqfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Amma ba'd. Saudara-saudariku jamaah Iwamid on Air tercinta dimanapun Anda berada, rahimakumullah, wabil khusus kepada beliau Bapak Ibu Pembina Pembimbing, juga tidak lupa kepada yang terhormat beliau Ibu Ketua dan Wakil dan seluruh jajaran kepengurusan. Semoga semuanya oleh Allah senantiasa dilimpahkan keberkahan dalam segala aspek kehidupan, dimudahkan dalam segala urusan, dan semuanya diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, besar syukur kita kepada Allah pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, dan pastinya selalu membahas tentang zikir-zikir dan doa-doa yang selalu berhubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum kita kaji, mari semuanya bersalawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Babu hukmis salam, bab menjelaskan tentang hukum-hukum salam. Hukumnya salam itu bagaimana? I'lam warwa sapa sira ana ibtida'a salami, temen setuhune ngawiti salam iku sunnatun sunnah mustahabatun kang den anjurake, laisa ora ana apa salam iku biwajibin wajib. Ketahuilah bahwasannya mengawali salam itu hukumnya sunnah. Sunnah yang di situ dianjurkan dan tidak termasuk wajib. Jadi bagi yang mengucap salam itu hukumnya sunnah. Wa huwa sunnatun 'alal kifayah. Memberikan salam itu sunnah kifayah. Sunnah kifayah fa in kana al musallim jama'atan. Apabila orang yang mengucap salam itu banyak jamaah, kafa mongko nyukupi anhum saking jamaah apa taslimu wahidin uluk salame wong suwiji minhum saking jamaah. Maka apabila yang mengucap salam itu kelompok atau jamaah, maka sudah cukup bisa mencukupi salah satunya saja yang mengucap salam. Akan tetapi walau salim lan lamun uluk salam sopo jamaah kuluhum ya sekabehane jamaah, karena mongko ono apa salimu kuluhum iku afdalu luweh utama. Tapi apabila semuanya mengucap salam itu lebih utama. Seperti jamaah Iwamid on Air ketika mengucap salam kepada saya, maka cukup satu orang, semuanya itu namanya sunnah kifayah. Akan tetapi kalau semuanya mengucap salam bersamaan itu lebih utama. Lebih utama. Apabila satu saja mewakili jamaah Iwamid juga boleh-boleh saja mengucap salam. Akan tetapi kalau semuanya walau sallimu kulluhum kana afdal. Jadi lebih utama. Kala ngendika sapa al-Imam Qadhi Husain min a'immati ashabina fi kitabis syair min ta'liqihi laisa ora ono iku lana keduwe pendapat kita wa sunnatun sunnah alal kifayah ila hada
Sunnah kifayah itu ya ini mengucap salam bagi sekelompok jamaah perkumpulan itu hukumnya sunnah kifayah. Cukup satu saja sudah bisa. Akan tetapi kalau semuanya mengucap justru malah lebih utama. Jamaah Iwamid on air, kulutu ngucap sapa ingsun wahada utawi iki kaul utawa pendapat iku Allah di pendapat kolahu kang dikaake ing Allah di sapa al-qadim minal hasr iku yungkaru den ingkari apa alaihi al. Jadi sunnah kifayah itu tidak hanya mengucap salam bagi jamaah. Fa'inna ashabana mongko teman setuhune pira-pira ashabu Syafi'i rahimahullah qalu ngendika sinten ashabuna. Tasmitul atis sunnatun alal kifayah. Tidak hanya mengucap salam maksudnya, tapi ada juga sunnah kifayah itu adalah tasmitul atis, mendoakan orang yang bersin yang dia mengucap alhamdulillah, maka mendoakan yarhamukallah itu hukumnya juga sunnah kifayah. Kama sayati bayanuhu qariban. Seperti nanti penjelasannya akan dijelaskan segera. Insyaallah. Wa qala jama'atun min ashabina bal kuluhum. Sunnah kifayah itu tidak hanya itu. Al-udhiyatu utawi kurban, beleh kurban, iku sunnatun sunnah alal kifayah juga. Sunnah kifayahnya tapi bukan untuk jamaah, tapi fi haqqi kulli ahli baitin, di dalam haknya setiap keluarga. Jadi dalam satu keluarga, jika sudah ada satu saja yang berkorban, maka itu sudah mencukupi. Akan tetapi faidah doha monggo ari kalane beleh udhiyah beleh kurban sapa wahidun wong suwiji minhum saking ahli bait saking satu keluarga hasola monggo hasil apa asyiaru syiar wa sunnatulan sunnah li jami'ihim maring sekabehane. Tetapi apabila satu keluarga menyembelih semuanya satu-satu justru malah lebih baik, lebih utama. Itu namanya sunnah kifayah. Itu kan ketika mengucap salam. Lalu bagaimana ketika menjawab salam hukumnya? Wa amma raddu salam lan anapun utawi jawab salam. Iku fa ingkana mongko lamun ana sapa al musallam alaih wong kang den ului salam iku wahid dan wong siji. Ta'ayana mongko dadi fardhu ain alaihi ing ngatasé wahid apa aradu jawab. Jadi ketika seperti saya jamaah Iwamid on air mengucapkan salam kepada saya, maka saya menjawab salamnya jamaah Iwamid, hukumnya fardu ain. Nah, hukumnya fardu ain tertentu karena saya cuma satu. Ayo kita ucapkan salam bersama-sama kepada Pak Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jamaah Iwamid hukumnya sunnah kifayah. Saya pribadi menjawab salam hukumnya ta'ayyan. Nah, wajib menjadi wajib ain. Karena ono apa radus salami. Sebenarnya wa ingkanulan lamun ono sapa musallam alaih. Ya, ketika orang yang diucapin salam itu jamaatan golongan, kelompok banyak, karena mongko ono apa radus salami jawab salam iku fardu kifayatin, fardu kifayah alaihim ing atase jamaah. Akan tetapi kalau yang diucapin salam, saya contohnya, saya ngucapin salam kepada jamaah Iwamid on air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka jamaah Iwamid on air menjawabnya hukumnya fardu kifayah. Bagaimana fardu kifayah? Fa in radda wahidun minhum. Apabila sudah ada satu saja yang menjawab dari jamaah Iwamid on air, sakoto mongko gugur apa al kharaju dosa anil bagina saking sekabehane. Nah, jadi apabila ada satu saja jamaah Iwamid on air yang menjawab, maka yang lain sudah gugur dosanya. Walaupun menjawab semuanya itu lebih utama daripada hanya mengandalkan satu orang yang menjawab. Jadi yang dapat pahala cuma yang menjawab saja, walaupun yang lain tidak dapat dosa, tapi tidak mendapatkan pahala. Sama seperti sholat jenazah.
sholat jenazah itu apabila dalam satu kampung itu sudah ada satu atau dua atau tiga saja yang mensolatkan, maka muslim yang lain sudah tidak terkena dosa. Akan tetapi yang tidak mensolatkan juga tidak mendapatkan pahala sholat jenazah. Sama dengan menjawab salam. Wa intarokuhu. Wa intarokuhu dan lamun tinggal sopo jamaah ing rod kuluhum ya sekabehane jamaah asimu mongko padha dosa sapa jamaah kuluhum ya sekabehane jamaah. Ketika saya mengucap salam kepada jamaah iwamid, terus jamaah iwamid satu saja enggak ada yang menjawab salam, maka semuanya terkena dosa. Fa in raddu mongko lamun padha jawab sapa jamaah kuluhum ya sekabehane jamaah fahuwa mongko utawi jawab iku anihayatu katok fil kamali ing dalam kesempurnaan wal fadilati lan keutamaan. Apabila saya mengucap salam kepada jamaah iwamid, contohnya, terus jamaah iwamid semuanya menjawab, nah itulah batas dari kesempurnaan dan keutamaan. Nah, jadi malah apik pol jos TOPBGT cetar membahana sejagat raya. Lek diucapi salam wong siji, ki kabeh kompak jawab. Kada olahu ashabuna. Maka seperti itulah yang dikemukakan oleh ashabus Syafi'i. Wa huwa dhahirun hasanun wa tafaqa ashabuna ala annahu, dan para ulama betul-betul sepakat bahwasanna law radda ghairuhum lam yaskut anhum araddu. Apabila saya mengucap salam kepada jamaah Iwamid on air, terus yang menjawab selain jamaah Iwamid on air, lam yaskut anhum araddu, maka jawabannya tidak menggugurkan kewajiban. Yang saya ucapi salam jamaah Iwamid on air, kok yang jawab orang yang lewat di depan saya, kan ya enggak pas. Gitu loh. Jadi ketika saya mengucap salam jamaah Iwamid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, namanya. Yang jawab orang di sebelah saya, bukan jamaah Iwamid. Seperti itu kesepakatan ashabus Syafi'i, lam yaskut anhum araddu, maka seperti itu tidak menggugurkan dari kewajiban jawaban itu tadi. Bal yajibu alaihim ayuraddu, akan tetap kewajiban itu wajib pada jamaah Iwamid on air. Fa in iktasaru ala raddi dzalikal ajnabi athimu, apabila jamaah Iwamid on air sudah diam saja ketika ada orang yang lewat di dekat saya menjawab, maka semua jamaah Iwamid berdosa karena sudah membiarkan orang lain yang tidak diucapi salam menjawab salam. Rawainang riwayatake sapa ingsun fi sunani Abi Dawud an Ali saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu anin Nabi saking Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam. Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam, yuji unyukupi anil jamaati saking jamaah idamaru ari kalane liwat sapa jamaah apa ayu salima yen to uluk salam sapa ahaduhum salah sijine jamaah. Ketika yang lewat itu adalah kelompok, maka cukup yang mengucap salam itu satu sudah cukup. Sudah cukup itu bukan berarti kok harus satu, tidak. Kalau semuanya bahkan lebih bagus. Tapi kalau diwakili salah satu sudah cukup. Kalau mengucap salam. Wa yuzi'u anil julus ayarudda ahadukum. Begitu pula menjawab salam bagi majelis itu cukup satu orang. Jadi ketika ada kelompok mengucap salamnya hukumnya sunnah kifayah, menjawab salamnya hukumnya fardu kifayah bagi semua yang di situ jamaah kelompok. Warawaina lan ngriwayatake sapa ingsun fil Muwatta ing dalam kitab Muwatta, berarti Imam Malik, Zaid bin Aslam anna Rasulullah kita mesetuhune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sinten Kanjeng Rasulullah. Bagaimana Rasulullah bersabda, "Idza sallama wahidun minal qaum." Idza sallama rikalane uluk salam sapa wahidun wong suwiji minal qaumi saking kaum. Ajza'a mongko nyukupi sapa wahid anhum saking kaum. Ketika sudah ada salah satu saja dari kelompok itu sudah mengucap salam, maka sudah mencukupi dari yang lain. Qultu hada mursalu sahihul isnad.
Hadis ini hadis mursal yang sanadnya sahih. Faslun. Kala ngendika sapa Al Imam Abu Sa'id Al Mutawali wa ghairuhu. Idanada ari kalane ngundang sapa ingsanun menungso ingsanan ing menungso kang weneh min khalfi sitrin saking burine aling-aling au haiten utawa tembok. Ketika ada seseorang memanggil orang lain dari belakang tembok atau dari kamar yang lain atau dari tempat sebelah itu, apa yang diucapkan, yang diteriakkan apa? Assalamu alayka ya fulan. Assalamu alayka ya fulan. Au kata bau utawa kirim layang. Au kata bau utawa kirim layang sapa ingsan kitaban ing layang ing dalam kitab assalamu alayka ing tulisan assalamu alayka, atau menulis surat atau menulis WA atau menulis chat, di situ ada tulisan assalamu alayka ya fulan. Nah, ada orang mengucap salam di tembok sebelah. Orangnya nggak kelihatan, tapi suaranya bisa kedengar. Atau orang menulis chat di HP, assalamu alayka. Awis salam ala fulan, atau tulisannya assalamu ala fulan. Assalamu ala fulan. Au arsalah utawa ngirim sapa wong rasulan ing utusan. Wa qala lan ngucap sapa ingsan salim ulu salam sira ala fulanin. Atau di situ mengutus seseorang untuk nitip salam kepada si A, si fulan. Nitip ya, Pak, nanti kirimkan salam, nitip salam kepada Bu Sinta, nitip salam kepada Bu Warni umpamanya. Fabalaghahu, lalu yang dititipi itu menyampaikan salam itu atau menyampaikan surat itu, wajib mongko wajib alaihi ing atase fulan, wajib mongko wajib alaihi ing atase fulan opo ayarudda yen ton jawab sapa fulan assalama ing salam, maka wajib menjawab salam. Jadi ketika Anda dapat chat assalamualaikum, maka Anda wajib menjawab salam. Waalaikumsalam. Nah, wa kadzalan kaya mengkono-mengkono ketika ada seseorang yang mengucap salam pada orang lain, zakara al-wahidi wa khairuhu aidan annahu teman setuhune kelakuan iku wajib alal maktubi alaih, kepada orang yang dikirimi layang, dikirimi chat, dikirimi surat, opor rodus salami, jawab salam, ida balaghahu ketika hari kalane teko ing maktub alaih opo assalamu salam, maka wajib menjawab salam. Apakah menjawab salamnya wajib dengan tulisan, Pak Ustadz? Tidak. Wajib menjawab itu dengan kata-kata, walaupun tidak ditulis jawabannya. Jadi walaupun tidak ditulis jawabannya, tapi wajib menjawab salamnya itu tadi. Jadi ketika umpamanya Bu Maryani ngirim chat kepada saya, assalamualaikum Pak Soleman. Walaupun saya tidak membalas waalaikumsalam dengan tulisan, maka itu yang wajib itu menjawabnya secara lisan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketika nanti saya tulis waalaikumsalam WRWB umpamanya warahmatullahi wabarakatuh, nah itu sudah tambahan untuk menghormati tulisan. Tapi yang wajib adalah menjawabnya. Warawaina lan ngriwayatake sapa ingsun fi sahihil Bukhari, ing dalam hadis sahih loro ning kitab Bukhari wa Muslim ngan Aisyah radhiyallahu anha, saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat ngendika sinten Sayyidah Aisyah, kala dawuh limaring ingsun sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hada utawi iki malaikat iku Jibril, malaikat Jibril, yaqra'u macaake sapa malaikat Jibril alaika ing atase sira assalama ing ucap ing salam. Aisyah, ini adalah malaikat Jibril mengucap salam kepadamu. Jadi kan yang mengerti malaikat itu kan Rasulullah. Nah, Aisyah tidak tahu, akhirnya didudai ambek Kanjeng Rasul. Aisyah,
iki lho malaikat Jibril ngucap salam ning gone sampean. Apa jawabnya Aisyah? Qalat ngendika sinten Aisyah, qultu wa alaihi salam wa rahmatullah wa barakatuh. Nah, jadi Aisyah menjawab seperti itu. Jadi ketika Anda dititipi salam namanya, Bu, nggih dalem Pak Ustadz. Iki lho jenengan angsal salam saking Bu Nur Asia. Oh nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Hakada waqa'a fi ba'di riwayat, begitu pula datang di sebagian riwayat yang sahih wa barakatuhu lafat wa barakatuhu. Walam yaqa' fi ba'diha, tetapi di sebagiannya juga tidak ada riwayat wa barakatuh. Waalaikumsalam wa alaihi salam wa rahmatullah. Tapi dalam sebagian riwayat ada mengatakan wa barakatuh, di riwayat yang lain tidak ada lafaz wa barakatuh. Wa ziyadatu siqati maqbulah, menambah itu boleh-boleh saja. Wa waqa'a fi kitab Tirmidzi, di situ dijelaskan di dalam kitab At-Tirmidzi wa barakatuh, lafaz wa barakatuh ada juga. Nah, wa yustahabbu lan den anjurake apa ayur saya ento ngirimake sapa wong bisalami kelawan salam ilaman maring wong ghaba kang lunga sapa man anhu sangking mursil. Jadi sunnah kirim salam kepada seseorang yang tidak ada di depannya. Jadi sunnah kirim salam itu hukumnya sunnah. Anu ya, nanti tolong saya titip salam kepada Bu Rati ya. Saya titip salam kepada Bu Mulyani ya. Saya titip salam kepada Putri Wahyuni ya. Nanti ini seperti itu hukumnya sunnah. Titip salam seperti itu. Kirim salam. Faslun ida ba'asa rikalane ngutus sapa insanun menungso ma'a insanin sartane menungso kang weneh salaman ing salam. Kala ngendika sapa ar-rasulu utusan, fulanun yusallimu alaik. Ketika seseorang menitip salam atau memerintahkan seseorang untuk menyampaikan salam. Lalu yang dititipi itu menyampaikan, Mas, fulanun yusallimu alaik. Ngapunten Pak Ustadz, nggih, niki wau Pak Sugianto nitip salam datang panjenengan. Nah, seperti itu nggih. Faqad qadamna annahu yajibu alaihi ayuradda alal faur. Maka bagi yang diucapi salam, maka wajib menjawabnya secara segera. Tidak boleh ditunda-tunda. Segera. Menjawab secara segera. Wa yustahabu lan den sunahake opo ayarudda. Opo ayarudda yen ton jawab sopo ingsan, sopo sing dititipi salam, alal mubalighi ing atase wong kang nekake aidon halih malih fayaqulu wa alaika wa alaihi salam. Nggih. Itu disunahkan pula yang dititipi ya ngei salam. Jangan hanya yang mengucap, yang menitip salam, tapi yang dititipi juga dikasih salam. Maka jawabnya wa alaika wa alaihi salam. Seperti itu hukumnya sunnah. Akan tetapi yang wajib adalah menjawab salamnya orang yang nitip salam. Tapi yang dititipi sunnah dijawabi salam. Kalau yang nitip itu kan cukup wa alaihi salam, wa alaihi salam. Tetapi kalau sunnahnya yang dititipi ya kayak ono, mosok sing dititipi ndak dikai salam. Jadi dititipi, berarti bagaimana jawabannya? Wa alaika wa alaihi salam. Itu kalau yang dititipi laki-laki. Kalau yang dititipi wanita bagaimana Pak Ustadz? Wa alaiki wa alaihas salam. Yang nitip wanita, yang dititipi wanita, maka jawabannya wa alaiki wa alaihas salam. Untukmu dan untuk beliau sebuah salam atau keselamatan terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rawaina lan ngriwayatake sapa ingsun fi sunani Abi Dawud lan Ghalib Akoton dan rajulin saking salah sijine sahabat kala ngendika sinten rajul.
Hadasani ceritani ingsun sapa abi bapak ingsun ngan jadi saking mbah ingsun. Aku diberikan sebuah hadis oleh bapak itu dari mbah. Mbah berkata, ba'asani abi ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bapakku mengutus kepada Rasul, lalu faqala mongko ngendika sinten abi itihi nekanono sapa sira ing Rasulullah faqra'uhu mongko macakno sira ing Kanjeng Rasul assalama ing salam. Awakmu jajal sawana rono pacak aku ya nitip salam ning gone Kanjeng Rasul. Fa'ataituhu mongko sowan sapa ingsun ing Kanjeng Rasul fakultu mongko dawuh mongko ngucap sapa ingsun. Inna abi yukri ukas salam. Kanjeng Rasul, bapak kula niku nitip salam dateng panjenengan. Bagaimana Rasul menjawab? Wa alaika wa ala abika salam. Ya wis lek ngono. Kanggo awakmu, kanggo bapakmu, muga-muga oleh keselamatan, kedamaian. Wa alaika wa ala abika salam. Rasul menjawab seperti itu. Kultu ngucap sapa ingsun wa hada wa ingkan riwayatan ngan majhul faqad qadamna ana ahadits al-fadail yutasamahu fiha inda ahli ilmi kullihim. Hadis ini walaupun riwayatnya majhul itu tidak diketahui nama siapa dari seseorang siapa itu namanya belum diketahui. Walaupun seperti ini, itu penjelasan tentang keutamaan hadis-hadis tentang keutamaan menjawab salam itu diperbolehkan seperti itu menurut ahli ilmu. Jadi yang paling baik jika seseorang menitip salam kepada saudaranya, pamannya Bu Umi Kulsum dititipi salam Bu Asmiyah. Lalu Bu Umi Kulsum matur tenggene kula. Pak Soleman dalem kula wau dititipi salam Bu Asmiyah datang panjenengan. Oh nggih Bu Umi, kagem panjenengan, kagem Bu Asmiyah. Cara terjemahe ngoten nek dijawab ngeten wa alaiki wa alaihas salam. Seperti itu jawabannya. Jamaah Iwamid on Air, saudara-saudariku yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Faslun, qala al-mutawali, berkatalah Imam Al-Mutawali, idza sallama ala asam, la yasma'u, ketika seseorang mengucap salam kepada orang yang tuli yang tidak bisa mendengar, idza sallama ala al-asami wa la yasma'u, ketika seseorang mengucap salam kepada orang yang tuli dan tidak bisa mendengar, fayambagi ayatalafadho bilafdi salami likudratihi alih, maka sebaiknya ucapkanlah salam itu dengan lafadznya salam yang seseorang itu mampu untuk memahamkan orang yang tuli itu tadi. Jadi orang yang tuli kan bisa melihat, tapi kan tidak bisa mendengar. Maka ucapkan dengan bahasa lisan. Jadi cara penak ngono lemuni yo aja aja ngono ya. Jadi dibuka mulutnya itu, mimik mulutnya itu digerak-gerakkan sehingga orang yang tuli itu paham kalau Anda itu mengucap salam. Wa yusirulan isara sapa wong bil yadi kelawan tangan hatta yahsula hingga hasil apa alifhamu mahamaki wa yastahiqu lan ngehai al jawab ing jawab. Jadi ketika kita mengucap salam kepada orang yang tuli, maka mimik bibir itu atau tangan jadikan isyarah atau ucapkan secara mimik bibir yang membuat orang yang tuli itu paham kalau Anda mengucap salam. Faula lam yabjma, monggo lamun orang ngumpulake opo salam talafut lan isyarah, bainahuma antarane talafut lan isyarah, la yastahiqu monggo orang ngehaki sapa asom al jawab ing jawab. Tapi kalau salam Anda, bibir Anda itu tidak bisa dipahami oleh orang yang tuli,
isarah tangan Anda tidak bisa dipahami oleh orang yang tuli itu tadi, maka salam Anda tidak berhak untuk dijawab. Macam ya wong gak krungu kok, wong tuli piye lah apa ora krungu. Kala ngendika sinten Imam Amutawali wa kada law sallama alaihi asam wa aradarat. Begitu juga apabila seseorang disalami oleh orang yang tuli. Wa arodalan jawab sapa wong wa arodalan ngarepake sapa wong aroda ing jawab fayatalaffadu mongko ngucap sapa wong bilisani kelawan lisan wa yusiru lan isara sapa wong bil jawabi kelawan jawab liyahsula supaya hasil bi kelawan isarah apa al ifhamu mahamake. Begitu juga jika orang yang tuli mengucap salam kepada kita yang tidak tuli, maka jawaban kita harus dengan mempertegas jawaban lisan dan memberikan isyarah. Agar apa? Agar yang saudara kita yang tuli tadi paham kalau kita sudah menjawab salam. Wayaskutulan gugur. Dan husangking wong opo fardu jawabi kewajiban dijawab. Dengan seperti itu bisa gugur kewajiban menjawab. Kala ngendika sinten Imam Utawali. Walau salama lamun uluk salam sapa wong ala akhras ing atase wong kang bisu. Nah sekarang kalau orang bisu bagaimana? Dia bisa mendengar tapi tidak bisa mengucap. Fa asara mongko isara, fa asara nuli isarah. Sopo al-akhrasu walau salama ala akhras. Ketika seseorang mengucap salam kepada orang yang bisu, lalu seseorang tadi berisyarah dengan tangannya, sakoto anhul fardu, maka orang bisu tadi gugur jawabnya hanya dengan mengisyarah tangannya itu, maka kewajiban menjawab sudah gugur. Jadi jangan menuntut orang yang bisu untuk menjawab waalaikumsalam, waalaikumsalam. Oh tentu orang genah tenan wong. Ya siti salami wong bisu kok menuntut untuk menjawab waalaikumsalam. Jadi ketika kita mengucap salam kepada orang yang bisu, assalamualaikum mas atau mbak, ya mungkin dia tangannya sudah melambai atau sudah mengangguk, itu adalah jawaban dari orang yang bisu. Jangan kau tuntut orang yang bisu untuk menjawab waalaikumsalam. Ya, memang bisu kok dituntut waalaikumsalam. Lianna isyaratahu. Karena teman setuhune isaroy akhras wong kang bisu iku qaimatun kang jumenengi maqamal ibarati ing derajat ibarat. Jadi isarahnya orang yang bisu itu sudah mencukupi. Memang seperti itu orang bisu berkomunikasi gitu loh. Cukup tuntut kon iso ngomong, aneh-aneh kok. Wakadalan kaya mengkono sakoto lau salama lamun uluk salam alaihi ing atase wong sapa akhras wong kang bisu bi isyarah lan isyarah yastahiqu mongko ngehaki apa salam ala jawab ing jawab. Begitu juga ketika orang yang bisu mengucap salam dengan isyarah, maka kita wajib menjawab waalaikumsalam. Gitu loh. Walaupun orang bisu tidak mengucap assalamualaikum, tapi isyarah salam, umpamanya mengangguk dengan tangan melambai. Oh, mengangguk melambai itu maksudnya assalamualaikum toh. Maka kita yang diberikan normal, maka harus wajib menjawab yastahikul jawab. Maka di situ menuntut haknya untuk dijawab yaitu apa? Waalaikumsalam warahmatullahi, wajib dijawab. Jamaah Iwamid on Air, saudara-saudariku yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Faslun qala ngendika sapa al mutawali Imam Mutawali, lau sallama ala sobi. Lau salama lamun uluk salam sapa wong ala sobi ngatasé bayi, ngatasé balita. Apabila kita mengucap salam kepada yang masih bayi, la yajibu alaihi jawab, maka seorang yang masih balita tadi tidak wajib menjawab. Li'anna sobi krono temen setuhune balita iku laisa ora ono sapa sobi iku min ahlil fardi saking ahli fardu. Memang yo isik balita kok uluki salam, ora dijawab nesu-nesu. Pamane jenengan duwe anak sik umur 2 tahun, isik tasih somong. Bapak, mama, ibu, ayah, maem. Terus jenengan
mengucap salam kepada anak itu. Assalamualaikum. Anak plonga, mboten yo ora ngerti kok. Guyu. Ya memang anak itu tidak wajib menjawab, tidak ada hak kewajiban untuk menjawab bagi balita. Karena li'anna sobi laisa min ahlil fardi. Sobi yang masih balita itu tidak termasuk ahli dalam kefarduan. Wahada alladzi qalahu sahih. Inilah pendapat yang paling sahih. Lakinnal adab wal mustahab lahu jawab. Akan tetapi untuk mengajarkan adab disunahkan bagi anak kecil menjawab. Jadi diwarai assalamualaikum. Terus dijawab-jawab dewi waalaikumsalam. Salam. Jadi seneng. Itu loh. Jadi tapi jangan menuntut untuk menjawab. Ya bocah kok. Kalau ngendika sapa al-Khadi Husain wa sahibihi wa sahibuhu al-Mutawali. Khadi Husain dan Imam Mutawali mengatakan walau salama sobi ala balik. Sekarang kebalikannya. Kalau tadi orang dewasa mengucap salam pada balita, maka balita tidak wajib menjawab salam. Akan tetapi mengajarkan adab, ya diajari untuk menjawab. Sekarang kalau kebalikannya, kalau ada anak balita, anak kita yang umur, seperti anak saya yang nomor 3 itu umur sekitar 3 tahun. 3 tahun. Terus anak saya yang kedua itu sekitar umur 6 tahun. Itu mengucap salam kepada kita. Bagaimana? Fahal yajibu alal balik aradu. Maka apa? Maka apakah wajib bagi seorang yang dewasa untuk menjawab? Jawabannya ada 2. Fihi wajhani. Maka jika kasusnya seperti itu, maka ada 2 pendapat. Nah, ada 2 pendapat. Jadi ingkulna. Lamun ngucap sapa ingsun yasihu sah apa islamuhu islami sobi kana salamuhu kasalamil balik. Apabila Islamnya sudah sah, maka salamnya seperti salamnya orang yang dewasa. Maksudnya gimana? Dia sudah mumayyiz, sudah anak-anak kelas 1 lah. Mungkin seperti itu, anak-anak kelas 1. Ya, maka salamnya seperti salamnya orang yang sudah dewasa, maka wajib untuk dijawab. Fayajibu jawabuhu, maka wajib untuk dijawab. Jadi kalau salamnya anak TK, salamnya anak kelas 1 kan sudah mulai mumayyiz, sudah mulai berakal, sudah mulai pintar. Maka seperti itu jawaban pendapat yang pertama, hukumnya wajib dijawab. Contoh, anak Anda kelas 2, kelas 1, terus pulang sekolah. Assalamualaikum. Kan gitu anak-anak biasanya. Assalamualaikum. Seperti itu. Nadanya seperti itu. Semua anak-anak itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bocahku sing pinter, sing bagus, sing ayu. Dah pulang. Sewenang. Jawab. Wa ingkulna layasihu islamuhu. Tapi apabila Anda berpendapat kalau anak-anak itu Islamnya belum sahih, lam yajib radus salam. Kalau Islamnya itu kira-kira belum pas, ya tidak wajib menjawab salam. Yakin lustahabu, akan tetapi dianjurkan untuk menjawab. Apabila anak-anak mengucap salam, dianjurkan untuk menjawab. Inilah 2 pendapat maksudnya. Gitu loh. Kudu ngucap sama ingsun, as-sahihu minal wajhaini wujubu radis salam. Tapi menurutku Imam An-Nawawi, yang paling sahih dari 2 pendapat itu adalah tetap wajib menjawab salam liqaulihillahi, karena Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idza khuyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ketika kamu diberikan hadiah terindah, maka balaslah dengan memberikan hadiah terindah yang lebih baik dari hadiah itu, atau minimal membalas sepadannya. Seperti itu. Surat An-Nisa ayat 86. Wa amma qauluhuma annahu mabniun ala islami. Wa qala Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i berkata, wa hada bina'un fasid wa huwa kama qala wallahu a'lam. Walau salama balik, ketika seseorang yang dewasa memberikan salam ala jama'atin yang atase perkumpulan, fihim sobi, dan di dalam perkumpulan itu ada anak-anak, faradda asobi walam yarudda minhum ghairuhu,
dalam satu perkumpulan itu ada orang yang mengucap salam, Assalamualaikum. Terus yang jawab cuma anak-anak. Yang dewasa tidak mau menjawab. Fahal yaskutu anhum. Apakah seperti itu sudah menggugurkan dari yang dewasa? Maka fihi wajhani. Ada dua pendapat. Asahuma wabihi qala al-qadi Husain wa sahibuhu al-mutawali la yaskutu. Pendapat yang paling sahih, jika dalam suatu kelompok, satu majelis, ada yang dewasa, ada yang anak-anak. Ya. Terus ada orang yang mengucap salam, Assalamualaikum. Yang menjawab cuma anak-anak, yang dewasa nggak mau menjawab. Maka seperti itu kewajiban menjawab tidak gugur menurut pendapat yang paling sahih. Li'annahu laisa ahlan lil fardi, karena anak-anak belum termasuk ahli fardu. Wa raddu fardu, sedangkan menjawab salam itu hukumnya wajib. Falam yaskut bihi, maka tidak gugur hanya dengan dilakukan oleh orang yang bukan ahli fardu, yaitu anak-anak. Kama la yaskutu bi ala fardu fi shalah ala janazah. Begitu pula sholat jenazah. Kalau yang mensolatkan cuma anak-anak yang belum balik, yang balik, yang sudah dewasa, tidak mau mensolatkan, maka seperti itu tidak gugur. Karena anak-anak belum dapat kewajiban menjalankan sholat. Wasani, pendapat yang kedua, bahwa qaulu Abu Bakar As-Sasi, menurut Imam Abu Bakar As-Sasi, di dalam kitab Sahibil Mustadhari bin Ashabina, annahu yaskut, menurut Imam Abu Bakar sendiri, tapi pendapat yang tidak paling sahih, itu ya boleh-boleh sajalah. Kama yasihu adanuhu lirijal. Begitu juga katanya, yang anak-anak kan juga sah toh, adan, wa yaskutu anham talabul adan. Begitu juga anak-anak juga sah adan. Nah, tapi pendapat yang paling sahih tidak gugur. Karena anak bukan ahli fardu. Qultu wa amma sholatu janazah. Pendapat saya, Imam An-Nawawi dalam kitab Adkar ini, pendapat saya, sedangkan sholat jenazah, faqad ikhtalafa ashabuna fi sukuti fardiyah bi sholati sobi. Maka ashabus Syafi'i betul-betul di situ berbeda pendapat tentang keguguran kewajiban anak-anak yang mensolatkan jenazah. Wa sahihu minha indal ashab annahu yaskut. Tapi menurut ashabus Syafi'i yang paling sahih itu, ya anak-anak bisalah. Wa nasu alaihi Syafi'i. Itu sudah dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jamaah Iwamid on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Jadi pagi hari ini sampai di sini dulu penjelasan dari kitab Al-Adkar An-Nawawiyah tentang hukum salam-salam. Kita lanjutkan di pembahasan berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga semuanya senantiasa dimudahkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.